sebetulnya ya ada yang mereknya bagus, apa ya, Victorinox kalau gue nggak salah ya, itu bagus ya, tapi mahal banget. Nah ini dapat apa aja sih? Halo semuanya, selamat pagi, welcome back to my channel Fikrisius. Nah kali ini gue mau bikin review-reviewan ya kan, jadi gue mau unboxing. Jadi ini ceritanya, jadi 2 minggu yang lalu ada rencana special flight. Biasa di embassy kedutaan Indonesia di Brunei suka bikin special flight buat repatriasi. Nah itu kita suka ngirim barang pakai kargo udara. Jadi kebetulan gue ada rencana kemarin mau kirim kargo udara, kebetulan ada beberapa barang yang mau gue kirim, terus kalian aja gue cari beberapa barang-barang yang memang gue butuhin dan memang nggak ada di Brunei, jadi cuman ada di Indonesia. Dan oke, akhirnya gue beli beberapa dan sekarang gue mau review ya kan. Salah satunya ada beberapa barang sih yang gue beli, salah satunya adalah bike tool set. Kenapa bike tool set gue beli? Karena gue sempet cari di Brunei nggak ada, atau mungkin gue belum nemu aja kali ya, kayaknya sih belum nemu gitu. Akhirnya gue beli di Indonesia. Tadinya gue cuma mau beli obeng, apa sih, kayak lo tau kan, kalau gue nyebutnya si obeng MacGyver gitu, kayak Swiss Army yang obeng yang ada banyak toolsetnya itu. Nah tadinya gue mau beli kayak gitu, cuma ternyata pas gue cari-cari di marketplace ada yang jual bike tool set, satu set. Jadi ada pompa, ada ada tumble ban segala macem gitu kan. Nah ini sebenarnya gara-garanya gue mau beli ini tuh karena bukan cuma di Indonesia aja yang lagi musim main sepeda, di Brunei juga udah lama main sepeda. Dan kemudian kemarin gue juga baru beli MTB, dan gue mau ada beberapa yang gue tapi nggak ada kuncinya gitu loh, kunci L kan. Terus gue mau beli di sini, harganya lumayan pricey, lumayan mahal. Jadi gue pikir ya udahlah sekalian aja, ada kargo dari Indonesia, jadi gue kirim aja. Nah sekarang yang gue mau review adalah bike tool set. Jadi satu set gitu yang tadi udah gue cerita. Mereknya adalah Sahu. Sahu ya, Sahu. Merek Sahu ini. Nah kenapa gue pilih merek ini? Karena sebetulnya ada banyak banget bike tool set. Ada Rock Bros, ada Sahu, terus ada juga di bawah ini Tupperware kalau gue nggak salah. Tapi gue pilih Sahu karena gue merasa yang mirip seperti ini, gue nggak usah sebut merek, itu adalah replikanya Sahu. Gue lebih merasa. Dan Sahu ini gue cek juga dia punya website yang bisa diakses gitu, di www.sahu.cc kalau gue nggak salah websitenya itu. Dan packagingnya juga looks banget. Jadi ada ada dusnya dan juga ada bagnya. Kalau yang lain cuma bag aja gitu kan. Tapi kalau yang di atas ini juga mungkin packagingnya bagus juga gitu ya. Nah di dalam sini, di sini kelihatan ya. Nah di sininya ada pompanya, terus ada tire tool, ada bike function bike tools, ada pocket tool. Ya, gue nggak tahu dalamnya kayak gimana, gue juga belum lihat, baru lihat di marketplace-nya aja. Yang jelas sih gue tertarik banget karena gue butuh banget ini buat main sepeda. Jadi kalau ban lu bocor atau apa, lu bakal ngerasa lebih safety aja sih sama riding ya. Oke, kita langsung aja lihat dalamnya kayak gimana. Oke, jadi di dalam box ini kita buka dari atas kayak gini ya. Wow, ada tasnya lagi guys ya. Jadi gua review boxnya dulu ya. Jadi seperti yang tadi udah gue bilang, kenapa gue pilih si Sahu ini. Pertama dia lebih dari segi tampilan lebih menjanjikan aja sih, lebih terpercaya. Dia ada dikasih box seperti ini tuh kan, juga menurut gua packagingnya oke ya gitu. Terus bisa lu cari mereknya gitu, lu googling banyak banget merek-merek Sahu gitu di luar sana gitu. Dan dia nggak cuma bike tool set aja gitu, dan ada banyak banget peralatan-peralatan lainnya.
Jadi makanya ini yang pertama kali gue pilih ya, yang akhirnya gue pilih gitu. Dan ini penting juga buat kalian kalau misalnya kalian mau bisnis apapun, packaging itu menentukan prestasi juga gitu. Jadi kayak packaging itu udah 30% atau 40% cuan deh gitu ya. Jadi semakin menarik packaging kalian, semakin orang akan tertarik untuk beli produk. Seperti itulah kira-kira. Oke, ini singkirin dulu. Sekarang agak kotor. Ini ya, dapat tas. Terus ini ada velcro. Ya. Apa sih kalau kita ngomongnya strap, tapi sebetulnya ini adalah velcro bahasanya ya, bukan strap ya. Jadi strap ini atau velcro ini kita taruh, kita pasang, kita ikat di frame sepeda, di frame tengah ya, di batang sepeda. Kita ikat seperti ini. Anggap misalnya jadi gue ini sepeda, batangnya framenya, nah ini kita pasang begini ya, gitu. Atau dia nanti bentuknya seperti ini nanti di framenya nih. Nah, itulah pokoknya ya, bisa dipasang. Nah, ini sih kayak gini ya. Ini anggap jadi gue ini adalah frame ya, dia akan seperti ini nanti tampilannya. Nah, di frame set nanti akan seperti ini. Jadi riding nggak terganggu juga gitu, karena kalian nggak perlu bawa bag juga yang buat naruh ini gitu. Ya memang pasti akan menambah beban sepeda, tapi kalau misalnya MTB sekarang kan udah yang apa, walaupun alloy juga udah, alloynya udah enteng juga gitu kan. Atau mungkin sepeda kalian karbon, nah, lebih nggak terasa lagi sebenarnya. Ini berapa beratnya ya? Beratnya sekitar berapa gram lah, ini kayaknya di bawah 1 kilo deh. Gue yakin sih di bawah 1 kilo, lupa gue, tapi di bawah 1 kilo, mungkin sekitar setengah kilo sampai 700 gram sepertinya. Oke, kita buka dalamnya kayak apa. Resletingnya oke. Ini resletingnya sih oke ya, menurut gue resletingnya oke, walaupun menurut gua resleting terbaik itu adalah yang mereknya YKK, yaitu buatan Indonesia di YKK. Tapi yang gue suka dari Sahu ini adalah, kenapa gue bilang ini barang ini adalah orinya, originalnya ya. Kelihatan banget nih dari apa, resletingnya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, kelihatan nggak sih? Nah, ya, mudah-mudahan kelihatan di sini nih, di resleting ini itu ada huruf timbul tulisannya Sahu Register. Artinya memang ini diproduksi satu set gitu loh. Ini lebih eksklusif lagi ya. Kayak kalian misalnya beli tuh ya, kelihatan ya Sahu ya di sininya ya, ini yang ori. Nah, ini menurutku bagus. Kenapa? Kayak kalian misalnya beli jaket Adidas atau produk Adidas yang ada resleting, jaket lah katakanlah jaket. Biasanya Adidas itu di resletingnya ya, itu juga ada logo Adidasnya yang asli, biasanya seperti itu gitu. Kalau nggak ada logo Adidasnya itu ori. Jadi maksud gue, perusahaan yang ngasih logo sampai sedetail ini, bahkan sampai di kepala resletingnya ini, menurut gue sih ya produknya dibuat serius gitu loh, dan bukan untuk apa namanya, bukan kelasnya bukan yang fake gitu, bukan yang bajakan atau yang tiruannya atau yang kelas murahannya gitu ya. Jadi menurut gue ini bagus. Kita lihat dalamnya. Oh ya, dan juga kelancaran tarikannya ya, nggak macet, bagus banget. Terus kita lihat dalamnya, dalamnya kayak gini ya. Oke, kelihatan ya dalamnya. Pertama ada buku petunjuk, ini penting banget. Produk yang bagus selalu ngasih instruction ya, ngasih petunjuk, baik itu buku maupun kertas petunjuk ya. Di bagian mukanya dikasih lihat isinya ada apa aja, tapi sayang bahasanya bahasa Cina, gue nggak tahu, nggak ngerti juga, nggak bisa bacanya, tapi dari gambar kita tahu ya. Terus di belakangnya adalah instruction. Nah, oke. Ini instruction nih. Oke, ini gimana cara gunain pompa sepedanya. Seperti itulah kira-kira ya, teman-teman ya. Oke. Gua nggak bisa bahasa juga karena ini bahasanya bahasa China. Oke, nah di dalam ada apa aja?
kita mulai dari sini dulu deh yang kelihatan jelas ya. Ini ada pompa. Oke. Ini ada pompa ya, terus ini ada ekstensinya. Belum gua tes di sepeda gua sendiri ya. Ya, ekstensinya oke. Ini materialnya plastik, teman-teman. Jadi ini materialnya plastik semua. Jadi menurut gua, karena materialnya ini adalah dari plastik, ini harus gua kencangin, kurang kencang. Karena materialnya dari plastik, ini juga endurance-nya atau kekuatannya tidak setara dengan pompa yang dari aluminium, dari logam ya, dari tembaga atau dari besi lah katakanlah. Ininya material ini plastik semua ya. Tentu kalian makainya juga harus hati-hati, tapi mengingat ini adalah untuk penggunaan darurat, bukan untuk penggunaan berat ya. Ini darurat banget, jadi menurut gua cukuplah material dari plastik. Dan ini plastiknya bukan yang ringkih-ringkih banget sih gitu ya. Ini cukup oke menurut gua. Oke, kita tutup, kita pasang lagi di sini. Lalu di sini ada, gua nggak tahu ini namanya apa, tapi sepertinya ini kunci-kunci gitu, kunci segi 6. Bergunanya buat apa gue juga kurang tahu. Mungkin ada baut di sepeda yang bentuknya seperti ini ya. Biasanya sih di roda ya, di as roda itu kan kayak gini biasanya. Tinggal disesuaikan aja ukurannya yang mana. Di sini nggak ada angka ukuran, jadi gue nggak bisa sebutin. Oh ada nih, di sini 6, kelihatan nggak? 6 dan 15 ya, 6 dan 15. Gue nggak tahu maksudnya apa, tapi ini sepertinya untuk bagian roda atau ban ya. Pokoknya baut yang bentuknya segi 6 seperti inilah. Oke. Dan ini yang di tengah plastik, ini adalah buat, gue sih yakin ini untuk nyongkel roda deh. Nyongkel ban, misahin ban dari velg atau dari rimnya ya. Jadi buat nyongkel gitu, buat narik keluar karet ban. Kayaknya sih itu. Terus ini nggak tahu ini buat apa. Mungkin ini buat, oh ya ini buat grip aja sih. Nah ini bagian ini untuk grip aja biar lebih megangnya lebih enak. Dan ini dapat 2 ya. Materialnya lagi-lagi plastik, tapi cukup kuat lah, cukup kuat. Ini gua rasa bisa buat ngeluarin ban yang kempes, dan ini cukup aman. Yang penting satu, makainya hati-hati ya, hati-hati. Dan ini pasti yakin juga ini punya batas maksimal kekuatan yang bisa ditahan sih sama plastik sih. Namanya juga plastik kan. Ya, tapi memang tujuannya kenapa ini dibikin plastik gue paham. Karena supaya pelek sepeda kan mahal ya, semakin yang bagus semakin mahal. Mungkin ini dibuat dari plastik bukan dari logam, supaya ketika kalian nyongkel atau gimana itu nggak ngerusak dari pelek itu sendiri gitu loh. Kalau misalnya dari logam, dari besi, pasti besi ketemu besi pasti lecet, bisa penyok, bisa apa. Tapi kalau plastik ketemu besi pasti plastiknya yang kalah gitu kan, atau plastik ketemu alloy pasti ininya lah pokoknya yang kalah ya. Plastik pasti lebih lunak daripada logam, seperti itu. Prinsipnya seperti itu sih, biar nggak merusak sepeda kalian juga. Terus kita lihat yang ini ya. Nah ini yang gue bilang, gue nggak tahu namanya apa ini, tapi gue selalu menyebutnya dari dulu kunci MacGyver. Kalian kalau tahu film MacGyver ya, yang besar di tahun 90-an pasti tahu banget MacGyver. Nah ini kayak gini, sebetulnya ya ada yang mereknya bagus, apa ya, Victorinox kalau gue nggak salah ya, itu bagus ya, tapi mahal banget. Nah ini dapat apa aja sih? Ini kunci L nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Tuh ada 6 ya. Ini buat ngebuka misalnya jok, buat nyesuaiin jok sepeda gitu kan, kursi sepeda ya, kayak gini. Ada 6. Lalu di bawahnya ada apa lagi? Ini ada seperti ini, ada obeng, ada yang minus, ada yang kembang ya. Materialnya bagus, lumayan keras
keras kok ini, keras banget malah. Nah, ya, yang paling kecil aja keras tuh. Oke, obeng minus, obeng kembang, terus ini kayaknya buat ini deh. Ini nih kunci ini nih ya, ini bisa kalian pasang begini. Nah, terus kalian buka sesuatu pakai ini ya, pokoknya nggak ngerti lah ini buat apa ya, tapi seperti ini ukuran tersedia dari ukuran berapa nih, ukuran yang paling kecil di sini kita dapat ukuran 8 mm, lalu yang ini 9, dan yang paling besar adalah 10 mm ya. Ini juga pasti berguna darurat di jalan ketika kalian naik sepeda ya. Oke, sepertinya itu aja. Oh, ada satu lagi. Ini nih. Nah, yang ini gue nggak tahu kegunaannya buat apa nih ya. Di sini ada tulisannya 10 mm, 15 mm, 8 mm, ini 14. Yang ini 14 nih, bagian sini 14. Jadi gue nggak tahu gunanya buat apa, tapi sepertinya mungkin rantai sepeda kali ya, di bagian-bagian situ kali ya. Ya seperti itu mungkin lah. Oke, cukup ya. Jadi di kunci ini ada kunci L-nya 6, kunci ininya 3 ya, plus kepala ininya ada 3 sama ini ya. Jadi dapatnya cukup lengkap banget. Paling nggak misalnya keadaan darurat, kalian bisa benerin sepeda kalian sampai bisa jalan lagi ya kan, untuk kemudian kalian bawa ke tempat servis yang lebih proper kayak gitu lah. Ini diplastikin. Oke, dan terakhir adalah ini kayaknya tire repair kit dari Sahu. Ya, nah nih bisa kalian lihat ya, kenapa alasan gue pilih Sahu adalah karena ini www.sahu.cc. Ini bisa kalian cek, bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian buka websitenya. Dan ini menurut gue penting banget ya untuk suatu produk, karena kadang barang murah tapi kalian nggak punya website, nggak jelas produknya gimana, juga malas juga gitu. Karena dengan kalian misalnya bisa cek websitenya seperti Sahu ini, ya paling nggak kalian bisa lebih, trust kalian bisa lebih naik lah dengan kualitas barangnya seperti itu lah. Artinya produk ini dibuat secara serius dari A sampai Z, walaupun misalnya kualitas materialnya itu dari plastik gitu, pasti kita bisa menilai juga plastiknya mungkin plastik yang bagus seperti itu. Gue belum ngetes sih, tapi menurut gue oke lah gitu ya. Nah sekarang kita buka tire repair kitnya ya, ada apa aja. Oh tuh, keren nggak ya, bahkan ada kertas petunjuk penggunaan. Kertas instruction ini selalu penting ya. Ini nggak ada tulisannya tapi gambarnya udah cukup jelas ya, kalian harus ngapain ya, ini udah cukup jelas banget. Nah ini jangan sampai hilang, ada kertas instruction. Ini berarti produk ini dibuatnya dipikirin banget gitu loh, nggak bercanda gitu, nggak asal buat, nggak asal niru, tapi dipikirin banget. Nah di dalam sini ada apa? Pertama ini adalah rubber solution ya, ini lem lah ya, kalau kita bisa bilang ini power glue-nya atau buat ngelem tambelan bannya ya, ini lem. Lalu ini semacam ini logam apa ya, oh ini amplas. Seperti biasa kalau kalian suka lihat tambel ban itu kan, sebelum ditempel, sebelum dikasih lem, diamplas dulu karet bannya ya, diginiin, diamplas sampai kasar, baru dikasih lem, baru ditempel seperti itu biar rekatnya lebih kuat ya, ada amplasnya. Lalu nah ini dia nih tambelan bannya nih, kita dapat 9 tambelan ban dari yang ukuran yang paling kecil, lalu yang bulatan besar, dan bentuknya ini ada bentuk persegi ya. Nah yang persegi besar, jadi ini disesuaikan dengan kerusakan yang dialami oleh kalian, dialami oleh ban kalian. Misalnya rusaknya bolongnya kecil pakai yang bulat, lalu kalau agak besar pakai yang bulatannya lebih besar, lalu untuk panjang dan melebar bisa pakai yang bentuknya persegi. Dan ini penting banget sih sebetulnya, ini semacam P3K kalian ketika kalian riding
keluar masuk hutan misalnya, atau naik turun bukit, atau misalnya lagi riding city riding keliling kota gitu kan. Kalau di Jakarta kan banyak batu atau paku gitu ya, sering kejadian ban bocor, terus apesnya tukang tambal ban jauh dari tempat kalian berdiri, segala macam lah dengan itu. Atau juga mungkin hujan. Jadi kalian bisa, pokoknya di saat-saat darurat kalian penting banget punya ini ya, punya Sahu ini menurut gua. Terserah mereknya apa sih, tapi kalau gua cukup Sahu ini ya. Jadi bike toolkit itu penting buat para pengguna sepeda atau para cyclist ya. Terus yang gue suka lagi dari ini adalah setiap item itu dikasih karet ya, ditaruh karet, dan karetnya ini kenceng banget, bagus ya, bagus banget loh. Karetnya bagus, jadi ini nggak gampang lepas produknya ya. Tuh. Aman gitu loh, nggak gampang lepas karena karetnya bagus, jadi dalamnya ada pengaman. Oke, seperti itu. Kita tutup lagi. Resletingnya bagus banget ya. Oke, kira begitu produk Sahu bike toolkit dari Sahu. Semoga bisa membantu kalian ya. Dan ini harganya cukup murah lah, kalian bisa cek sendiri nanti di marketplace, karena gue nggak jualan. Kalian bisa cek sendiri, dan ya itu, gue nggak jualan, dan ini gue cuma sekedar review aja karena ini barang yang habis gue beli gitu ya guys. Oke, jadi sampai sini dulu aja videonya. Sekian review bike toolkitnya dari Sahu. Mudah-mudahan kalian suka, dan mudah-mudahan video ini cukup membantu kalian buat yang lagi milih-milih produk bike toolkit, atau misalnya yang baru tahu. Nah, kalian bisa gue jadikan rekomendasi lah merek ini ya. Sampai sini dulu videonya, mudah-mudahan kalian suka sekali lagi, dan mudah-mudahan video ini cukup membantu. Jangan lupa klik like, share, and subscribe juga, jangan lupa di komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you soon, bye bye.